Oke, selamat datang pembelajar marketing yang saya banggakan. Hari ini kita akan ulas tentang bagaimana peran penting customer experience mapping sebagai upaya untuk membangun hubungan yang baik, sebagai upaya untuk meningkatkan level dari produk, dari jasa yang kita tawarkan. Kita bisa review kembali pada video sebelumnya, kita sudah sampaikan bahwa respon dari customer kepada produk dan jasa yang kita jual itu, tingkat yang paling dasar atau sifatnya netral itu adalah oke. Nah, oke itu sifatnya netral. Artinya netral berarti belum tentu customer itu akan bersedia mengadvokasi tentang produk dan layanan kita. Nah, kita harus tingkatkan dari yang levelnya oke itu menjadi level 2 dan level 3. Dan ingat bahwa level 3 itu adalah customer engagement. Nah, bagaimana kita akan membuat satu tingkatan yang ketiga ini agar ada customer engagement? Salah satunya kita harus menggunakan customer experience mapping. Nah, teman-teman pembelajar marketing yang saya banggakan, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan pelanggan? Itu kan merupakan satu hal yang harus kita upayakan untuk membangun dan mengembangkan level 1, level 2 sampai dengan level yang ketiga, yaitu bagaimana orang akan ngasih respon wow kepada produk dan jasa yang sudah kita tawarkan. Dan yang kedua, ingat, selain kita membangun hubungan tadi, yang kedua kita mesti mampu merancang sistem pendukungnya. Yang dimaksud bagaimana kita mampu merancang sistem pendukung untuk menciptakan customer engagement tadi kan, mesti ada sinkronisasi, mesti ada kepaduan, mesti ada kolaborasi yang bagus antara frontliner sampai dengan bagian yang paling belakang. Artinya harus ada layanan yang terintegrasi mulai frontliner sampai ke belakang. Sehingga ketika di depan sudah mampu memberikan penjelasan, sudah mampu membangun pemahaman dari calon customer tentang produk dan jasa yang akan kita tawarkan, kemudian dia sudah masuk lebih dalam tentang produk kita, bahkan sampai tingkatan dia akan melakukan action, akan melakukan pembelian, jangan sampai apa yang disampaikan di frontliner itu tidak sama dengan yang diperolehnya ketika dia sudah sampai melakukan X atau transaksi atau pembelian. Bahkan sampai nanti yang terakhir adalah ketika pelanggan kita itu melakukan evaluasi pasca pembelian. Apa yang disampaikan pertama kali ketika berhadapan dengan frontliner sampai nanti, ya kan, after sales service-nya itu harus sama, harus nyambung. Sehingga di situ ada kepaduan, dengan kepaduan itu maka kita berarti sudah mampu merancang sistem pendukung untuk menciptakan tingkatan yang ketiga tadi. Saya sampaikan sekali tingkatan yang ketiga adalah customer engagement. Nah, kemudian apa yang saya sampaikan itu kan bisa saya ibaratkan bagaimana kalau kita nonton opera, kalau kita nonton drama misalkan. Kalau kita lihat adegan-adegan yang ada di drama, di opera itu kan para aktor, para aktris itu tampil yang luar biasa. Bukan karena memang dia tampil secara mandiri, tapi di belakang mereka itu ada memang aktor-aktor yang ada di balik layar, yang ada di belakang panggung. Kalau antara aktor di depan itu tidak didukung sepenuhnya dengan aktor-aktor yang ada di balik layar, di belakang panggung itu, maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kenapa customer experience mapping ini menjadi penting? Karena ini bisa memberikan service, ini bisa memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Maka dalam konsep ini kita harus mempunyai customer centricity. Kita harus punya pusat layanan dengan pelanggan. Nah, dari customer centricity itu kita akan mampu mengenali customer behavior mereka. Ya kan? Kita bisa mengenali sebetulnya perilaku pelanggan kita itu seperti apa. Kita bisa memahami nih kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh customer kita itu. Kita harus pahami ini kira-kira pengalaman yang diinginkan pelanggan ketika melakukan pembelian terhadap produk atau jasa kita itu apa. Maka di situ kita harus bisa pahami dulu. Ketika kita bisa memahami, maka nanti tinggal kita bicara, kita atur sebuah strategi
bagaimana kita akan mampu menawarkan benefit yang pada video sebelumnya sudah kita sampaikan kepada pelanggan kita. Tapi ingat, benefit itu harus punya diferensiasi. Benefit yang kita tawarkan itu harus punya diferensiasi. Nah, tadi kembali kita bisa memberikan diferensiasi itu kan selama kita mampu mengenali behaviornya dari customer itu. Pengalaman seperti apa yang sebetulnya mereka inginkan dari produk dan dari jasa kita. Nah, maka dari situlah kita akan mampu menggali informasi-informasi yang diinginkan oleh para customer, oleh para pelanggan kita. Nah, kemudian kebalikannya, jangan sampai justru yang kita lakukan itu adalah membuat frustasi para konsumen, para pelanggan kita. Contoh misalnya ketika ada calon konsumen kita datang mau cari informasi, kemudian ketika baru datang mau sampai cari informasi itu ternyata di frontendernya layanannya nggak bagus. Atau kalau toh ada pelayanannya tapi prosesnya lama. Padahal kita ngerti sebetulnya customer behavior itu kan mereka maunya diberikan layanan yang cepat. Informasi apa yang diinginkan ketika mereka datang itu ya langsung diberikan. Tapi kalau ada masalah di situ, nggak tahu nanti nunggunya terlalu lama atau mungkin informasi yang dicari itu tidak bisa didapatkan, ya kan? Maka yang muncul adalah frustasi. Apa akibatnya? Ketika ternyata calon konsumen kita itu datang justru mereka itu frustasi, maka kebalikannya justru kita akan membentuk mereka itu adalah untuk memberikan advokasi. Tapi ingat, advokasinya sifatnya negatif. Berarti mereka itu justru akan menjadi advokator yang buruk. Oh, ini kan bahaya. Ketika memang sudah terjadi hal ini, justru yang muncul adalah advokator negatif. Ingat, jangankan ya kan? Jangankan ya kan? Tapi yang terjadi adalah wow-nya itu kan O-nya lebih dari satu. Negatif kan berarti tidak hanya netral, negatif ini akan membahayakan posisi dari produk atau posisi dari jasa yang kita tawarkan. Sekali lagi, maka inilah yang menjadi aspek penting mengapa customer experience mapping ini harus kita kedepankan sebagai upaya untuk membangun customer engagement. Demikian teman-teman pembelajar marketing yang bisa saya sampaikan dengan materi bagaimana pentingnya customer experience mapping sebagai upaya untuk membangun customer engagement atau meningkatkan level yang ketiga dari sampai ke customer engagement. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.